الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعدد على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para aparat pemerintah, wabil khusus sahibul hajat, sahibul bait, Al-Habib Abdurrahman Al-Khirib beserta seluruh keluarga besar beliau yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha berkuasa, yang berkuasa selain Allah, kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah yang maha melihat, yang melihat selain Allah, buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang bersembunyi. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah, tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara atau sama dengannya, dan jauhnya hamba darinya tidak akan menjadikan dinding penghalang, dinding pembatas yang menghalangi antara dirinya dengan hambanya. Dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini tempat menjadi tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmat, Allah turunkan hidayah, Allah turunkan maghfirah, Allah turunkan barakah. Hamba-hamba yang duduk di majelis pada malam hari ini menjadi hamba-hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Hamba-hamba yang duduk pada malam hari ini menjadi hamba-hamba yang Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang tampak dan dosa-dosa yang tidak tampak, dosa-dosa yang besar dan dosa-dosa yang kecil. Kita duduk pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan dalam hati kita cahaya kasih sayang, cahaya pengampunan, cahaya petunjuk, cahaya petunjuk, cahaya hidayah, cahaya taufik. Sebab duduknya kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keagungan, mendapatkan keutamaan pada Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tadi guru kita Habib Zaki telah panjang lebar menjelaskan tentang akhlak Nabi Muhammad.
menjelaskan budi pekerti Nabi Muhammad, adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan sirah Nabi Muhammad, tarikh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesempatan yang mulia ini saya nggak bisa lama-lama. Saya baru sampai tadi sore. Saya dari Sulawesi, acara haul Sayyidina Abah, haul yang ke-12. Tadi dari Sulawesi saya berjalan dari kemarin malam. Sampai bandara tadi sekitar jam 1 siang. Langsung saya tiket ke Surabaya, nyampe Surabaya sore, langsung berjalan di sini. Jadi saya belum istirahat duduk. Saya hanya menyampaikan sedikit saja, walaupun sedikit, tapi insya Allah bermanfaat. Amin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini. Kita mendapatkan kemuliaan karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian duduk pada malam hari ini, kalian memuliakan Nabi Muhammad, kalian mengagungkan Nabi Muhammad, kalian memuji Nabi Muhammad. Ketahuilah saudara-saudara, Nabi Muhammad tidak butuh kalian memuliakannya. Nabi Muhammad tidak butuh kalian mengagungkannya. Nabi Muhammad tidak butuh kalian memujinya. Kalian memuliakan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi tidak akan bertambah. Kalian mengagungkan Nabi Muhammad, keagungan Nabi tidak akan bertambah. Kalian memuji Nabi Muhammad, terpujinya Nabi tidak akan bertambah. Kalian memuliakan Nabi, bukan Nabi yang bertambah mulia, tapi kalian yang menjadi mulia karena memuliakan Nabi besar Muhammad. Kalian mengagungkan Nabi, bukan Nabi Muhammad yang bertambah agung, tapi kalian yang menjadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad. Kalian menjadi terpuji, kalian dipuji oleh para penduduk langit, kalian dipuji oleh para malaikat karena kalian telah memuji manusia terpuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, maka sesuatu itu menjadi mulia. Saudara-saudara, satu contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di waktu sahur sepertiga malam, sepertiga malam menjadi sa'atul ijabah, sepertiga malam menjadi waktu dikabulkan doa. Allah turun ke langit dunia, Allah berseru, "Halil taibin, halil mustaghfirin." Ada yang mau bertobat? Adakah hamba-hamba yang bertobat? Aku terima tobatnya. Adakah hamba-hamba yang meminta ampun? Aku ampuni dosa-dosanya. Adakah hamba-hamba yang punya hajat, yang meminta kepadaku? Aku kabulkan permintaannya, aku kabulkan hajatnya setiap sepertiga malam. Pertanyaannya, kenapa sepertiga malam menjadi waktu dikabulkan doa? Para ulama berkata, karena sepertiga malam, waktu sahur, sepertiga malam adalah waktu dilahirkan Nabi Muhammad, sehingga waktu lahirnya Nabi menjadi waktu yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu tersebut berkaitan dengan Nabi Muhammad, sehingga waktu itu menjadi mulia. Kita pada malam hari ini duduk di sini memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, memuji Nabi. Kita menjadi mulia karena baginda Nabi Muhammad. Alam tara jildal haqira mugabbalan bithalafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah engkau melihat, tidak pernahkah engkau tahu, tidak pernahkah engkau mendengar, tidak pernahkah engkau melihat kulit-kulit yang tidak berharga, kulit-kulit yang tidak bernilai, kulit tersebut dicium oleh mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Andaikan kulit itu menjadi sampulnya dompet, menjadi sampulnya tas, menjadi sampulnya sepatu, maka kulit tersebut walaupun kita pegang tidak untuk apa-apa, kita mau taruh di bawah tidak apa-apa, tapi ketika kulit tersebut menjadi sampul dari ayat suci Al-Quran, menyentuhnya harus punya wudu, harus ditaruh di tempat yang tinggi, harus pakai akhlak, harus pakai adab di dalam membawa dan menyentuh kulit tersebut. Kenapa? Kulit tersebut menjadi mulia, kulit tersebut menjadi mulia karena bercampur dengan sesuatu yang mulia, yaitu Al-Quran. Nah, kita ibarat kulit tersebut, Al-Qurannya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menjadi mulia karena memuliakan Nabi Muhammad. Kita menjadi agung karena mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari ini berbahagia, bergembira dengan maulidnya Nabi Muhammad, dengan lahirnya Nabi Muhammad. Siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan bukan para ustaz, bukan para kiai, bukan para habaib,
bukan malaikat, bukan Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita bergembira, berbahagia dengan lahirnya Nabi. Yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, hendaklah saya bergembira, hendaklah kalian bergembira, hendaklah kita bergembira dengan adanya karunia Allah dan dengan adanya rahmat Allah. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Para ulama-ulama ahli tafsir, banyak daripada beliau-beliau mengatakan dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan, Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, dalam kitab tafsir Ma'alim Tanzil, Al-Imam Baghawi, juga dijelaskan oleh Al-Imam An-Nasafi dalam kitab Madarikut Tanzil, Al-Imam Baydawi dalam kitab Anwarut Tanzil, Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Manthur, Tafsir Al-Ma'thur dari Imam As-Suyuti. Beliau ada yang mengatakan anugerah Allah, karunia Allah, ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan iman, ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan ilmu, ada juga yang mengatakan akal. Sedangkan rahmat Allah, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya iman, Islam, Al-Quran, ilmu sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling luas, rahmat Allah yang paling agung, dengan adanya itu semua falyafrahu, maka bergembiralah saya, bergembiralah engkau, bergembiralah kalian, bergembiralah kita semua dengan adanya Nabi besar Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, yang paling agung, yang paling luhur. Saudara-saudara, jangankan saya, jangankan kalian, jangankan kita, umat yang beriman kepada Nabi, yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat dijelaskan, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Di dalam mimpinya Abu Lahab sedang diazab, Abu Lahab sedang disiksa oleh Allah di dalam neraka. Akan tetapi saudara-saudara, setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksanya Abu Lahab. Dari selah-selah darinya bisa keluar air, sehingga Abu Lahab bisa minum dari air tersebut. Maka kemudian Sayyidina Abbas bertanya, "Wahai Abu Lahab, kenapa Allah ringankan azabmu? Kenapa Allah ringankan siksamu setiap hari Senin?" Apa jawab Abu Lahab? "Ya, karena Muhammad lahir pada hari Senin. Ketika itu aku punya budak bernama Suwaibah. Suwaibah datang kepadaku membawa kabar kelahiran Muhammad. Aku senang, aku gembira, aku bahagia dengan lahirnya Muhammad, dengan kabar kelahiran Muhammad, sehingga saking senangnya aku, saking bahagianya aku memerdekakan Suwaibah yang telah datang membawa kabar kelahiran Muhammad. Karena kegembiraanku yang sesaat, karena rasa bahagiaku sesaat dengan lahirnya Muhammad, maka karena itu Allah ringankan azab dan siksaku hanya setiap hari Senin." Saudara-saudara, itu Abu Lahab yang mati dalam keadaan kafir, Allah ringankan azab dan siksanya setiap hari Senin karena pernah bergembira sesaat dengan lahirnya Nabi besar Muhammad. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan engkau? Bagaimana dengan kita sebagai umat Nabi? Kalau kita bergembira seumur hidupnya kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saudara-saudara, bulan Maulid yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan Maulid yang penuh dengan keutamaan ini, kita harus berbahagia, kita harus senang, pasang senyum, harus bergembira ria. Engkau kalau Idul Fitri engkau senang, engkau gembira. Kalau Idul Adha engkau senang, engkau gembira. Maka Maulid engkau harus lebih berbahagia, harus lebih bahagia daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Karena Id sesungguhnya bagi kita adalah lahirnya Nabi Muhammad. Karena kalau bukan karena Maulidnya Nabi, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada Islam, tidak akan ada iman, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam, tidak akan ada bulan-bulan yang mulia dalam Islam. Kalau bukan itu awali daripada hari lahir
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kau duduk di majelis memuliakan hari kelahiran Nabi, mengagungkan hari kelahiran Nabi. Ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum kalian duduk di sini memuliakan kelahirannya Nabi, mengagungkan kelahirannya Nabi, telah ada satu zat yang lebih dulu mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Satu zat yang telah lebih dahulu memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah punya cara sendiri untuk memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Kalau cara kita sebagai umat memuliakan kelahiran Nabi, mengagungkan maulidnya Nabi, kita duduk berkumpul di sini, kita baca salawat, kita baca sirah, baca tarikhnya Nabi, berkumpul bersama para ulama, para ustaz, para kiai, para habaib, mendengarkan nasihat-nasihat, mutiara-mutiara hikmah, mutiara-mutiara ilmu dari mulut para ulama, para ustaz, para kiai, para habaib. Duduk dengan kita bersalawat, memuliakan Nabi, memuji Nabi. Itu cara kita memuliakan maulid Nabi, memuliakan kelahiran Nabi. Tetapi Allah punya cara tersendiri untuk memuliakan hari kelahiran kekasihnya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala? Wulida sallallahu alaihi wasallam yaum al-ithnain 12 min syahr Rabiul Awwal amul fil. Wa summiya 'am wiladatihi 'amul fil li'anna malik al-Habasha jaa'a ila Makkah lihajj al-Ka'bah wa kana fihi filun 'azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awwal tahun gajah. Dinamakan tahun kelahiran Nabi sebagai tahun gajah karena pada tahun tersebut datang pasukan gajah. Mereka datang dipimpin oleh Raja Habasyah. Pasukan gajah tersebut datang ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Makkah. Wa kana fihi filun 'adim. Mereka membawa gajah yang sangat besar. Fa ahlaqallahu al-jaysh. Kemudian Allah menghancurkan pasukan gajah tersebut. Saudara-saudara, Allah mengirimkan burung ababil yang bawa batu dari neraka sijil. Satu ekor burung bawa 3 buah batu, satu di mulutnya, satu di kaki kanannya, satu di kaki kirinya. Ketika itu burung melemparkan satu buah batu, satu batu jatuh di atas kepala, tembus sampai ke kakinya para pasukan gajah, tembus sampai ke kakinya pasukan Habasyah. Nah, saudara-saudara, kenapa Allah hancurkan pasukan gajah? Kenapa Allah hancurkan Raja Habasyah bersama pasukannya, komplotannya? Kenapa Allah hancurkan pada hari kelahiran Nabi Muhammad? Apakah Allah nggak bisa menghancurkan sebelum mereka berangkat ke Makkah? Bisa Allah hancurkan. Atau sesudah mereka dari Makkah? Bisa Allah hancurkan. Tapi kenapa Allah hancurkan mereka tepat di saat hari kelahiran Nabi Muhammad? Takriman wa tashrifan wa ta'ziman, untuk memuliakan, untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Pada saat hari kelahiran Nabi Muhammad, sumur-sumur yang mengering, Allah Subhanahu wa taala pancarkan kembali air. Pohon-pohon yang tidak berbuah, pohon-pohon yang tidak ada daunnya, pohon-pohon yang kering kembali berbunga. Daun-daun yang kering kembali Allah tumbuhkan daunnya. Kenapa di hari kelahiran Nabi Muhammad? Apakah mustahil sebelum Nabi lahir Allah pancarkan air dari sumur yang kering? Tidak mustahil, saudara-saudara. Tapi kenapa Allah pancarkan dari sumur yang kering air, Allah pancarkan pohon-pohon yang kering, Allah tumbuhkan daunnya? Kenapa di hari kelahiran Nabi Muhammad? Takriman wa tashrifan wa ta'ziman, untuk memuliakan, untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, api Majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, api Majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari kelahiran Nabi Muhammad. Istana-istana Romawi yang kokoh tiang-tiangnya, Allah rubuhkan tiang-tiang tersebut pada saat hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa api Majusi Allah Subhanahu wa taala padamkan pada hari kelahiran Nabi Muhammad? Apakah sebelum Nabi Muhammad lahir mustahil Allah padamkan? Tidak mustahil, saudara-saudara. Kenapa Allah rubuhkan tiang-tiang istana Romawi pada hari kelahiran Nabi Muhammad? Apakah mustahil sebelum Nabi Muhammad lahir? Tidak mustahil. Tapi kenapa pada hari kelahiran Nabi Allah padamkan api Majusi, Allah rubuhkan tiang-tiang istana Romawi? Takriman wa tashrifan wa ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan, untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Pintu-pintu langit Allah tutup pada hari kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa Allah tutup pintu-pintu langit pada hari kelahiran Nabi? Agar syaitan, agar iblis, agar jin-jin kafir tidak bisa mencuri berita dari langit. Kenapa Allah tutup pada hari kelahiran Nabi Muhammad? Untuk memuliakan, untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara, Allah saja memuliakan kelahiran Nabi. Allah saja mengagungkan kelahiran Nabi. Saya siapa? Kita siapa? Kok tidak mau memuliakan dan mengagungkan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jikalau intisari maulid adalah memuliakan kelahiran Nabi, berarti Allah yang pertama kali memuliakan Nabi Muhammad. Jikalau intisari maulid adalah mengagungkan kelahiran Nabi, berarti Allah yang pertama kali bermaulid kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jikalau intisari maulid adalah dibacakan sejarah Nabi Muhammad, maka Allah adalah zat yang pertama kali menceritakan sejarah Nabi Muhammad kepada cahaya para nabi dan cahaya para rasul. Maka beruntung orang-orang yang hatinya menggerakkan langkahan kakinya untuk duduk di majelis-majelis maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya peringatan maulid Nabi besar Muhammad, tanamkan dalam hati kalian kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan kecintaan kalian kepada Nabi Muhammad. Jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kalian, uswah kalian, qudwah kalian, teladan dan pedoman kalian dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan rumah tangga kalian rumah tangga Nabi Muhammad, kampung kalian sebagai kampung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kepribadian Nabi, kepribadian anak-anak kalian, kepribadian tetangga-tetangga kalian, kepribadian saudara-saudara kalian. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah jarak kalian dengan Nabi Muhammad kelak di akhirat, jarak jauh atau dekatnya kalian dengan Nabi Muhammad adalah tergantung jarak jauh atau dekatnya kalian di dunia dengan majelis-majelis seperti pada malam hari ini. Karena majelis seperti pada malam hari ini, inilah warisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, uang, dinar, dirham, intan, emas, permata, berlian. Bukan itu warisan Nabi Muhammad. Warisan Nabi Muhammad majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis salawat. Para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, mereka pewaris keilmuan Nabi, mereka penerus perjuangan Nabi, mereka penyambung lidah Nabi Muhammad. Maka di dunia engkau dekat dengan para ulama, dekat dengan para ustadz, dekat dengan para kiai, dekat dengan para habaib, dekat dengan orang-orang soleh, duduk di majelis-majelis ilmu, duduk di majelis-majelis zikir. Dipastikan di akhirat engkau pun akan duduk dengan baginda Nabi besar Muhammad. Allah kumpulkan engkau bersama Nabi Muhammad. Saudara-saudara, orang-orang yang rugi di akhirat, orang-orang yang celaka di akhirat, bukan orang-orang yang datang bawa dosa yang besar, bukan orang yang datang bawa dosa yang banyak, tetapi orang-orang yang rugi di akhirat, orang-orang yang celaka di akhirat adalah orang-orang yang Allah haramkan matanya memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Orang-orang yang celaka di akhirat adalah orang-orang yang tidak bisa bertemu dan berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, para sahabat Nabi Muhammad, para sahabat Nabi baik laki-laki ataupun yang perempuan, para sahabat ingin masuk surga. Sahabat ingin masuk surga. Mereka punya tujuan, mereka punya harapan masuk surga. Keinginan mereka bukanlah bidadari-bidadari yang ada di surga, bukanlah kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, bukanlah telaga khamr, telaga madu, telaga susu, bukanlah kenikmatan yang tidak ada habisnya, bukan kenikmatan yang tidak ada putusnya. Tetapi tujuan para sahabat ingin masuk surga hanya satu. Apa itu? Berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Andaikan di surga tidak ada Nabi Muhammad, maka para sahabat tidak ingin masuk surga. Makanya kenapa selepas Nabi Muhammad wafat, ketika Nabi Muhammad wafat, banyak sahabat yang mengangkat tangan. Mereka berkata, "Ya Allah, ya Rabb, cabutlah pandangan mataku, cabutlah kedua mataku. Untuk apa aku melihat
kalau aku tidak bisa melihat dan memandang wajah indah Nabi besar Muhammad. Seketika itu juga Allah cabut kedua matanya, Allah cabut pandangannya sehingga dia buta. Ada sahabat yang berdoa, ya Allah, cabutlah nyawaku ya Allah. Untuk apa aku hidup? Nabi Muhammad sudah wafat, aku tidak ingin hidup ya Allah, cabutlah nyawaku. Seketika itu juga dia mati, saudara-saudara. Bahkan ketika Rasulullah SAW telah dikubur di rumah Sayyidatuna Aisyah, ja'at imra'atun li Aisyah radhiyallahu anha faqalat ya Aisyah ikshif li qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakashafat qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhalat fabakat hatta matat. Datang seorang perempuan dan berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, tolong bukakan bagiku kuburnya Nabi Muhammad SAW. Karena para nabi dan para rasul, di mana beliau wafat, di situ beliau harus dikuburkan. Kalau beliau wafat dalam kamar, harus dikuburkan di tempat yang di mana beliau wafat. Rasulullah SAW, beliau dikuburkan di kamar Sayyidatuna Aisyah, karena pada kamar tersebut, di dalam kamar tersebut, beliau wafat. Maka datang seorang perempuan dan berkata, wahai Aisyah, bukakan bagiku kuburnya Nabi Muhammad SAW. Dibuka pintu kamarnya atau pintu kuburnya Nabi Muhammad. Ketika dibuka pintu kubur, masuk ini perempuan. Fadakhalat fabakat hatta matat. Itu perempuan menangis, merengek-rengek di kubur Nabi. Dia menangis sampai dia mati saat itu juga, saudara-saudara. Kenapa banyak yang minta mati setelah wafatnya Nabi Muhammad? Ini adalah muntaha syauk. Ini adalah puncak kerinduan mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka ingin berkumpul dengan Nabi, bukan hanya di dunia saja, tetapi mereka bahkan ingin berkumpul di akhirat bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka celaka, maka rugi bagi orang-orang yang di akhirat tidak bisa memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau ingin berjumpa dengan Nabi, engkau ingin memandang wajah Nabi, maka di dunia gunakan kedua matamu memandang wajah para ulama, memandang wajah orang-orang soleh, memandang wajah para ustadz, para kiai, para habaib. Gunakan seluruh jawarihmu, anggota tubuhmu untuk melakukan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah, melakukan syariatnya Allah, melakukan kewajibanmu kepada Allah, melakukan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita orang-orang zaman sekarang, pagi, siang, sore, malam, kita terlalu disibukkan dengan urusan-urusan dunia, disibukkan dengan urusan-urusan pekerjaan, dengan urusan nafkah, urusan harta, pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaan, sehingga kita lupa kepada Allah, kita lupa kepada Rasulullah, kita lupa kepada syariatnya Rasulullah, lupa kepada ajarannya Rasulullah, lupa kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian yang bekerja sibuk dengan pekerjaan kalian, kalian yang di sawah sibuk dengan sawah kalian, kalian yang duduk di kursi-kursi kekuasaan, kalian sibuk dengan kekuasaan kalian, pangkat, jabatan, uang kalian masing-masing. Kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian berbuat dosa kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, tuba liman targud dunya qabla an taraktah wa bana qabrahu qabla an yadkhulah wa arda rabbahu qabla an yalqah. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Apa maksudnya meninggalkan dunia? Sebelum dunia yang meninggalkannya. Ad-dunya syai'ul ladzi la yusilu bil akhirah. Dunia adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya, sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Ingat saudara-saudara, mencari dunia untuk dunia itu adalah dunia, mencari dunia untuk akhirat itu adalah akhirat. Maka tinggalkan perkara-perkara apapun yang tidak ada hubungannya dengan akhirat, yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Saudara-saudara, jikalau harta menjadi sebab engkau jauh dari Allah, apalagi harta menjadi sebab putus hubunganmu dengan Allah, maka tinggalkan harta tersebut. Jikalau pangkat menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan pangkat tersebut. Jikalau pekerjaan menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan pekerjaan tersebut. Apapun itu, jikalau itu menjadi sebab engkau jauh dari Allah, maka tinggalkan perkara tersebut. Tinggalkan, saudara-saudara.
Kita sibuk dengan urusan dunia. Dunia semakin engkau cari, dunia nggak bakal engkau dapat. Sampai mati kamu cari dunia, nggak bakal dunia engkau dapatkan. Saudara-saudara, saya tanya kalian semua yang duduk di sini, apakah bisa kalian mengejar bayangan kalian sendiri? Bisa? Seperti itulah dunia. Dunia bagaikan bayangan, gak bakal bisa kita kejar, saudara-saudara. Akan tetapi coba engkau tinggalkan, maka bayangan akan mengikutimu kemana-mana. Dunia semakin engkau kejar, dunia akan semakin lari dari kejaranmu. Bukankah Allah telah berkata kepada dunia, Allah telah menyeru kepada dunia, Allah telah berfirman kepada dunia. Apa kata Allah? Ya dunia, ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, wahai harta, wahai pangkat, wahai jabatan, wahai pekerjaan, wahai tahta, wahai kekuasaan, ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, layanilah orang-orang yang melayaniku. Wahai dunia, berbaktilah kepada orang-orang yang berbakti kepadaku. Wahai dunia, kejarlah orang-orang yang mengejarku. Sebaliknya, wahai dunia, apabila ada orang yang melayanimu sehingga lupa kepadaku, ada orang yang berbakti kepadamu sehingga lupa kepadaku, ada orang yang mengejarmu sehingga lupa kepadaku, maka bikin hidup mereka susah, wahai dunia. Bikin hidup mereka sengsara, bikin hidup mereka hancur. Saudara-saudara, kalian mengejar dunia sampai lupa kepada akhirat. Kalian mengejar harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan sehingga lupa kepada Allah. Kalian lebih rela meninggalkan Allah karena harta, meninggalkan Allah karena pekerjaan, meninggalkan Allah karena uang, daripada meninggalkan harta, pekerjaan, uang karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kalian berkata, saya cinta dunia, saya juga cinta akhirat. Pendusta. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, apa kata Imam Syafi'i? Kalau ada orang yang berkata, saya cinta dunia, saya juga cinta akhirat, kata Imam Syafi'i, ketahuilah itu orang pendusta. Dalam satu hati tidak bisa dikumpulkan cinta dunia dan cinta akhirat, tidak bisa dikumpulkan dalam satu hati. Tidak bisa dikumpulkan dalam satu hati rasa aman dan rasa takut. Dua rasa, rasa aman, rasa takut. Cinta dunia, cinta akhirat tidak bisa dikumpulkan dalam satu hati. Saudara-saudara, Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau berkata, dunia bagaikan anak perempuan, akhirat bagaikan ibunya. Kalau engkau mau menikah, pilih salah satu. Kau mau menikahi anaknya atau engkau mau menikahi ibunya. Kalau engkau menikahi ibunya, maka otomatis engkau meninggalkan anaknya. Engkau mau menikahi anaknya, otomatis engkau meninggalkan ibunya. Jadi dunia dan akhirat ibarat janda. Janda punya anak perempuan, itu janda adalah akhirat, anak perempuannya adalah dunia. Kalau engkau mau menikah, engkau harus pilih, mau menikahi anaknya atau mau menikahi ibunya. Engkau menikahi ibunya, anaknya jadi anakmu. Engkau menikahi anaknya, ibunya jadi mertuamu. Apa maksudnya? Pilih, engkau mau kesenangan dunia atau kesenangan akhirat. Engkau memilih kesenangan dunia, kesenangan-kesenangan dunia yang membuat engkau lupa kepada Allah, yang membuat engkau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seketika itu engkau tidak akan pernah bisa merasakan kenikmatan yang abadi, kesenangan yang abadi, yaitu kenikmatan dan kesenangan akhirat. Tetapi jikalau engkau ingin merasakan ibunya, ingin merasakan kenikmatan akhirat, ingin merasakan kesenangan akhirat, maka tinggalkan kesenangan-kesenangan dunia yang membuat engkau lupa kepada Allah. Tinggalkan perkara-perkara dunia yang memutuskan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan dunia sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkanmu. Apa maksudnya dunia meninggalkanmu? Sebelum engkau mati, saudara-saudara. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang berjiwa, bernyawa, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Segala sesuatu, zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan musnah, hancur, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Saudara-saudara, syarat mati tidak harus sakit, syarat mati tidak harus tua. Berapa banyak di tengah-tengah kalian ada yang masih muda tapi mereka mati, ada yang nggak sakit lagi sehat tapi mereka mati.
Tidak cukupkah itu menjadi pelajaran bagi kalian bahwasanya kematian datang tanpa pemberitahuan? Saudara-saudara, kematian datang tanpa pemberitahuan. Kita nggak tahu kapan kita akan mati. Maka jangan pernah engkau menunda-nunda kebaikan. Jangan pernah menunda-nunda taat. Jangan pernah menunda-nunda taubat. Jangan pernah menunda-nunda untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Kembali kepada Allah. Waktu yang telah berlalu, setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, waktu-waktu yang telah berlalu bukan lagi milik kita. Waktu yang akan datang, 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, sampai selamanya. Waktu yang akan datang bukan milik kita. Yang telah berlalu bukan milik kita. Yang akan datang bukan milik kita. Kapan waktu milik kita? Sekarang adalah waktu milik kita. Kullu nafasin min anfasik kal jauhar la tugawwim bil ghimam. Awaqala Imam Syafi'i, ad-dunya sa'ah. Al-Imam Ghazali mengatakan, setiap hembusan nafas yang keluar dari dirimu itu adalah permata yang tidak ada nilainya. Permata yang tidak ada nilainya. Al-Imam Syafi'i berkata, dunia cuma sesaat, dunia cuma sekejap. Maka pergunakan waktu-waktu, sisa waktu umurmu untuk berbuat baik kepada Allah, berbuat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menunda-nunda berbuat kebaikan. Mau sholat entar aja besok, mau puasa entar aja besok, mau tobat entar aja besok, mau tutup aurat entar aja besok. Sekarang mabok aja dulu, sekarang nyolong aja dulu, sekarang korupsi aja dulu, sekarang buka aurat aja dulu, sekarang buka jilbab aja dulu, besok baru taubat, besok baru kembali kepada Allah, besok baru taat, besok baru patuh, besok dan besok. Besok bukan waktu milik kalian, sekarang adalah waktu milik kalian. Jangan pernah menunda-nunda berbuat kebaikan. Tinggalkan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perkara-perkara dunia apapun yang memutuskan hubunganmu dengan Allah sebelum dunia yang meninggalkanmu. Wa bana gabrahu qabla an yadkhulah. Beruntung, berbahagia bagi orang-orang yang membangun kuburnya sebelum mereka memasukinya. Maksudnya membangun kubur bukan berarti menggali kubur, tetapi siapkan bekal-bekal untuk engkau bawa ke dalam kubur. Saudara-saudara, al-kubru awwalu manzilatil akhirah. Kubur adalah rumah pertama akhirat. Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, dzukiral maut, dzukira yaumal ba'ats wa yaumal hisab wa yaumal mahsyar was-sirat wan nar. Sayyidina Utsman bin Affan diceritakan kepada beliau tentang kematian, beliau enggak menangis. Diceritakan tentang hari kebangkitan, beliau tidak menangis. Diceritakan tentang hari pertimbangan, beliau tidak menangis. Diceritakan tentang hari perhitungan, beliau tidak menangis. Diceritakan tentang jembatan Shiratal Mustaqim, beliau tidak menangis. Diceritakan azab neraka, siksa neraka, beliau tidak menangis. Tapi dzukiral kubur, ketika diceritakan tentang kubur, Sayyidina Utsman bin Affan menangis. Maka ditanya, wahai khalifah, diceritakan kepadamu tentang azab-azab yang lain, engkau tidak menangis. Tapi ketika diceritakan tentang azab kubur, engkau menangis. Ada apa memangnya dalam kubur? Sayyidina Utsman bin Affan berkata, kubur adalah rumah pertama akhirat. Kita memiliki banyak-banyak rumah di akhirat. Ada kubur, ada hari kebangkitan, ada padang mahsyar, ada hari perhitungan, ada hari pertimbangan, ada jembatan Shiratal Mustaqim. Rumah terakhir entahkah sorga, entahkah neraka. Nah, yang menentukan selamatnya kita pada rumah-rumah tersebut, yang menentukan kita selamat atau tidak pada hari kebangkitan, yang menentukan pada hari kebangkitan kita dibangkitkan dalam keadaan baik atau dibangkitkan dalam keadaan buruk, yang menentukan di padang mahsyar kita akan tenggelam dengan lautan keringat kita sendiri atau berada di bawah payungnya Allah, yang menentukan pada hari pertimbangan apakah amal kita berat ke kanan atau berat ke kiri, yang menentukan kelak pada hari perhitungan kita akan menerima buku dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri, yang menentukan ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim kita akan lurus, akan selamat atau akan terpeleset atau akan jatuh, yang menentukan surga atau neraka, yang menentukan adalah pertama kali dalam kubur. Kalau dalam kubur kita selamat, maka kesananya terus bakal selamat. Siapa orang
dalam kubur selamat, kata Sayyidina Utsman bin Affan. Dalam kubur selamat, hari kebangkitan selamat, padang mahsyar selamat, hari perhitungan selamat, hari pertimbangan selamat, melewati jembatan Shiratal Mustaqim selamat, dan masuk ke surganya Allah. Tapi kalau dalam kubur celaka, dalam kubur nggak selamat, diazab, disiksa, kesananya dia tidak bakal selamat. Yang menentukan selamat atau tidaknya engkau di akhirat, di rumah-rumah yang lain adalah rumah pertamamu, yaitu kubur. Nah, saudara-saudara, dalam kubur kita sendiri, tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada kekasih, tidak ada sahabat, nggak ada orang tua menemani anak dalam kubur, nggak ada anak menemani orang tua dalam kubur, nggak ada suami menemani istri dalam kubur, nggak ada istri menemani suami dalam kubur. Tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada kekasih, kesunyian, kesepian. Siapa teman kita? Siapa sahabat kita? Siapa kekasih kita? Teman kita, sahabat kita, kekasih kita dalam kubur adalah amal-amal yang kita lakukan di dunia, amal-amal yang kita lakukan ketika kita masih hidup. Beruntung, berbahagia orang-orang yang membangun kuburnya sebelum ia memasukinya. Maksudnya menyiapkan bekal-bekal untuk dia bawa ke dalam kubur. Dunia tempat menanam, kubur tempat memanen. Di dunia engkau menanam sesuatu yang baik, di kubur engkau pun akan memanen sesuatu yang baik. Di dunia engkau menanam sesuatu yang buruk, di kubur engkau pun akan memanen sesuatu yang buruk. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagiakan Nabi Muhammad dengan mengikuti akhlaknya Nabi, dengan mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Jangan jauh dari para ulama, jangan jauh daripada orang-orang saleh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau-beliau para ulama, orang-orang saleh, bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walau lahumu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Beliau-beliau orang-orang saleh, para ulama, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab keberadaan beliau-beliau Allah Subhanahu wa taala cegah bala, Allah cegah musibah, Allah cegah bencana dengan sebab keberadaan orang-orang soleh di tengah-tengah kita. Dengan sebab beliau-beliau orang-orang soleh, para ulama, dengan sebab beliau-beliau Allah beri engkau kenikmatan, Allah beri engkau kebaikan karena keberadaan beliau orang-orang soleh. Sebagaimana dikatakan, laula syuyukhun rukka wal bahaim rutta wa adfalun rudda la syubba alaikumul azab al azab subba. Kalau bukan karena orang-orang soleh yang suka ruku, orang-orang tua yang sering ruku di masjid-masjid, musola-musola, di surau-surau, di saat orang-orang lain terlelap dalam tidurnya, di saat orang-orang lain sedang tidur, di saat orang-orang lain terbuai dalam mimpinya, di saat orang-orang lain sibuk dengan urusan dunia, ini orang-orang soleh, mereka ruku, mereka sujud, mereka minta kepada Allah keselamatan untuk umat Nabi Muhammad, kesejahteraan untuk umat Nabi Muhammad. Jikalau bukan keberadaan beliau-beliau orang-orang soleh yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau bukan keberadaan binatang-binatang ternak yang makan rumput-rumputan, jikalau bukan karena sapi-sapi ternak kalian, jikalau bukan karena kambing-kambing ternak kalian, wa atfalun rudda, jikalau bukan karena bayi-bayi kalian yang menyusui. Ini adalah golongan-golongan yang lemah, orang-orang tua yang ruku, binatang-binatang ternak yang butuh makan, bayi-bayi yang menyusui. Jikalau bukan karena keberadaan mereka-mereka, maka kita semua sudah Allah berikan azab yang pedih, Allah berikan azab yang besar. Saudara-saudara, kalau bukan karena orang-orang soleh, kalau bukan karena para ulama, para aulia, kalau bukan karena beliau-beliau, langit sudah Allah turunkan ke bumi, Allah hancurkan, Allah runtuhkan langit, bumi Allah tenggelamkan, lautan Allah tenggelamkan kepada kita, irtikabil khati'ati, karena terlalu banyak perbuatan dosa, kesalahan, maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat, fitnah, kerusakan yang kita lakukan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kembali kepada Allah, berbuat taatlah kepada Allah, berbuat patuh kepada Allah. Kalian mau berbuat dosa, kalian mau bermaksiat, nggak apa-apa, silahkan berbuat dosa, silahkan berbuat maksiat, silahkan tinggalkan kewajiban, tetapi cari bumi yang bukan miliknya Allah sebagai tempat untuk kalian berbuat dosa. Saya tanya, bisa kalian mencari tempat, ada tempat yang bukan miliknya Allah? Ada. Kalian mau berbuat dosa nggak apa-apa, mau berbuat maksiat nggak apa-apa,
Tetapi cari tempat berbuat dosa, cari tempat bermaksiat yang tidak dilihat oleh Allah. Ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Kalian mau berbuat dosa, kalian mau berbuat maksiat, silahkan, nggak apa-apa. Akan tetapi jikalau kematian akan datang kepada kalian, maka tundalah datangnya kematian tersebut. Apakah bisa kalian menunda datangnya kematian? Kalian mau berbuat dosa nggak apa-apa, mau berbuat maksiat nggak apa-apa, mau meninggalkan kewajiban nggak apa-apa. Akan tetapi cari rizki yang bukan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rizki yang bukan datangnya dari Allah. Nah, kalian tinggal di muka buminya Allah. Allah melihat kalian makan dari rizkinya Allah. Kenapa masih sanggup kalian berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, kembali kepada Allah, berbuat taat kepada Allah, berbuat patuh kepada Allah, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jangan jauh dari para ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh. Didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad agar rumah tangga kalian menjadi rumah tangga baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tahun depan adalah tahun pemilu. Beberapa bulan lagi kita masuk tahun depan, tahun 2024. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Allah Adam bapaknya manusia. Nabi Allah Adam, beliau pernah berkata, beliau berwasiat untuk anak cucunya. Apa kata beliau? Idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya'. Kata beliau, wahai anak cucuku, wahai manusia, apabila kalian ingin melakukan perkara apapun, kalian ingin melakukan perbuatan apapun, kalian ingin melakukan pekerjaan apapun, maka sebelum kalian melakukan perkara itu, sebelum kalian melakukan pekerjaan itu, dahulukanlah oleh kalian, lakukanlah 3 perkara ini sebelum kalian ingin melakukan perkara yang lain. Sebelum kalian ingin melakukan suatu pekerjaan, dahulukan 3 perkara ini. Salah satunya istasyirul akhyar. Sebelum kalian mau melakukan apapun, bermusyawarahlah dulu dengan orang-orang baik, bermusyawarahlah dulu dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena andaikan dulu saya bermusyawarah dengan malaikat, akan ketika saya mau makan buah khuldi, saya musyawarah dulu dengan malaikat, pasti malaikat akan memberikan isyarah, akan memberikan petunjuk kepadaku untuk tidak memakan buah khuldi tersebut. Sayang, dulu aku tidak meminta nasihat, tidak meminta pendapat dari malaikat sehingga aku makan buah khuldi tersebut. Andaikan dulu aku minta nasihat, aku minta pendapatnya malaikat, pasti malaikat akan memberikan pendapat untuk jangan aku memakan buah khuldi tersebut. Nah, ini ajaran Nabi Allah Adam alaihissalam. Nasihat Nabi Allah Adam untuk kita, untuk melakukan hal apapun hendaknya musyawarah dengan orang-orang soleh, musyawarah dengan para ulama, musyawarah dengan para ustadz, para kiai, para habaib, musyawarah dengan orang-orang yang faham. Nah, saudara-saudara, dalam menentukan apapun, contoh kita punya anak, ustadz, kiai, habib, saya punya anak, saya mau kasih nama, ini anak laki-laki, apa nama-nama yang bagus? Minta saran dari beliau-beliau, minta pendapat dari beliau-beliau. Ini anak laki, apa nama yang bagus? Oh, nanti para ustadz, para kiai, para habaib, mereka akan mengatakan, kasih nama-nama yang sunnah, nama yang pakai abad, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Samad, Abdul Rahim, yang ada abadnya. Atau kasih nama para nabi, nama para rasul, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim. Atau beri nama dengan nama Nabi Muhammad, seperti nama-namanya Nabi Muhammad, Muhammad, Yasin, Toha, Mustafa, Mujtaba. Mereka akan memberikan pendapat. Jangan kalian beri nama anak-anak kalian nama-nama orang fasik, nama-nama orang kafir. Haram kalian memberi nama anak-anak kalian dengan nama-nama dewa, Wisnu, Rama, Krishna, Sinta, dan yang lain-lainnya. Kalau kita
segala sesuatu apapun minta nasihat, minta petunjuk dan minta pendapat dari ulama, dari orang-orang soleh. Dalam hal memberi nama anak atau mau melakukan hal apapun, Ustadz, Kiai, Habib, saya mau nikah, yang bagus bulan apa, yang sunnah bulan apa, yang bagus hari apa. Di dalam melakukan hal apapun, di dalam menentukan apapun, apalagi dalam menentukan pemimpin pada tahun 2024, maka saya wasiatkan, saya nasihatkan kepada kalian semua, nanti tahun 2024 jangan engkau gegabah, jangan sampai engkau salah di dalam memilih pemimpin. Hendaknya kalian semua itu mengikuti pendapat para ulama, yang dimana nanti besok para ustadz, para kiai, para habaib, insya Allah ustadz yang lurus, para kiai yang lurus, para habaib yang lurus, bukan para ustadz yang bisa dibeli, bukan para kiai yang bisa dibeli, bukan habib yang bisa dibeli. Sebab zaman sekarang, saudara-saudara, zaman sekarang itu bukan hanya partai, bukan hanya, tetapi para ustadz bisa dibeli dengan uang, para kiai bisa dibeli dengan uang, para habaib juga bisa dibeli dengan uang. Banyak ulama-ulama zaman sekarang, alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Banyak para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama alladzi yaj'alu ilmahu, ulama-ulama yang menjadikan ilmunya tabi'an li ra'yil muluk, untuk mengikuti kemauan para penguasa. Penguasa, pejabat, pemerintah maunya A, itu ulama akan mencari-cari dalil untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Nah, para ustadz, para kiai, para habaib yang bisa dibeli tidak termasuk dalam kategori yang saya maksudkan minta nasihat pendapat mereka di dalam melakukan hal apapun. Yang saya maksudkan di sini para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama yang lurus, yang tidak bisa dibeli dengan uang, yang tidak bisa dibeli dengan pangkat, yang tidak bisa dibeli dengan jabatan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kalian di dalam memilih apapun, orang-orang yang berakal, bukanlah orang yang bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kalau hanya bisa memilih mana baik, mana buruk, anak kecil juga bisa. Kau kasih api, kau kasih air, anak kecil pasti akan memilih air. Orang berakal bukan orang yang bisa memilih mana baik, mana buruk. Tapi orang yang berakal ketika diberi dua pilihan yang baik, dia tidak bisa memilih kedua-duanya, dia akan memilih yang paling baik di antara dua yang baik. Orang yang berakal ketika diberi dua pilihan yang buruk, dia tidak bisa meninggalkan kedua-duanya, dia akan memilih yang paling ringan keburukannya, saudara-saudara. Maka begitupun di dalam memilih pemimpin, anggaplah dua-duanya baik, atau tiga-tiganya baik, atau empat-empatnya baik. Maka di antara dua yang baik, tiga yang baik, empat yang baik, pilih siapa yang paling baik. Atau anggap dua-duanya jahat, dua-duanya bejat, dua-duanya buruk, atau tiga-tiganya buruk, atau empat-empatnya buruk. Jikalau duanya buruk, tiga-tiganya buruk, empat-empatnya buruk, jangan sampai engkau enggak pilih. Sebab jikalau engkau enggak memilih, bisa jadi yang terpilih adalah yang paling bejat, yang terpilih yang paling buruk. Maka kalau ada dua pilihan yang buruk, tiga pilihan yang buruk, empat pilihan yang buruk, pilih yang paling ringan keburukannya, pilih yang paling ringan mudaratnya, saudara-saudara. Inilah orang-orang yang berakal, inilah orang-orang yang insaf. Maka saya serukan, saya wasiatkan kepada seluruh umat Islam yang ada di Sumeneb, yang ada di Madura, besok di dalam memilih pemimpin jangan sampai salah di dalam memilih pemimpin. Sebab nasib bangsa, nasib rakyat, nasib masyarakat, nasib negara ke depan berada pada pilihan kalian. Kalau kalian memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, maka insya Allah besok negara kita bakal jadi negara yang baik, negara yang baik, negara yang dirahmati oleh Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kok bisa begitu? Ya, bukankah Imam Ghazali berkata, fasadul ra'iyah bifasadil muluk wa fasadul muluk bifasadil ulama. Imam Ghazali enggak salah dalam berkata seperti itu. Apa kata Imam Ghazali? Baik atau buruknya bangsa, baik atau buruknya rakyat, rusak atau bagusnya rakyat, itu tergantung dari pejabatnya, tergantung dari pemimpinnya, tergantung dari pemerintahnya. Baik atau buruknya pejabat, baik atau rusaknya pejabat, itu tergantung dari para ulama-ulamanya. Semua
kembali ke ulama. Sebab kenapa? Baik rusaknya rakyat tergantung pejabat, baik rusaknya pejabat karena banyak para ustadz, para kiai, para habib yang mendiamkan kezoliman para pejabat. Bahkan bukan hanya diam, bahkan turut andil di dalam berbuat zolim kepada bangsa dan rakyatnya sendiri. Coba, gak usah kita lihat aja saudara-saudara, pejabat sekarang mau RT, RW, lurah, kepala desa, camat, bupati, wali kota, presiden, mereka butuh sama rakyat kalau cuma ada maunya aja, saudara-saudara. Itu terjadi di mana-mana. Itu di mana-mana terjadi. Mereka butuh sama umat, butuh sama rakyat, butuh sama masyarakat kalau ada maunya doang. Lihat nih, mau pemilu begini, oh, mak banteng pakai jilbab. Pejabat-pejabat yang nggak pernah ke masjid. Pejabatnya mendadak jadi santri, saudara-saudara. Pakai sarung, pakai peci, butuh sama ustadz, butuh sama kiai, butuh sama habib. Mereka butuh sama kita kalau ada maunya aja. Sebelum jadi berjanji, saya berjanji mensejahterakan rakyat, saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji berbuat adil kepada rakyat. Tetapi setelah jadi, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Setelah jadi, engkau zalimi rakyat, engkau menderitakan rakyat, engkau ambil hak rakyat, engkau ambil kampungnya rakyat, engkau makan uang rakyat. Yang sejahtera bukan rakyat, kami rakyat, kami masyarakat menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Setelah jadi pejabat, kampung tanahnya rakyat mau kau ambil. Lihat kemarin di Rempang, masyarakat Melayu Rempang, tanahnya mau diambil, rumahnya mau diambil, mereka mau digusur atas nama negara, pakai nama negara, tetapi menyengsarakan rakyat, mengambil hak rakyat. Saudara-saudara, jangan mengatasnamakan negara kalau mau bikin rakyat susah, betul? Jangan mengatasnamakan negara kalau membuat rakyat hidupnya terzolimi, saudara-saudara. Negara dan rakyat tidak akan pernah bisa dipisahkan. Saudara-saudara, ini negara bukan milik partai manapun. Negara ini bukan milik pejabat manapun, bukan milik presiden. Ini negara bukan milik PDI, bukan milik Demokrat, bukan milik Nasdem, bukan milik Golkar, bukan milik Gerindra, bukan milik PKB, bukan milik P3, bukan milik Hanura. Indonesia bukan milik partai politik manapun. Indonesia bukan milik presiden, bukan milik Kapolri, bukan milik Panglima TNI, tetapi Indonesia milik kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Maka hendaknya kalian para pejabat berbuat adil kepada rakyat, mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat. Saudara-saudara, saya tanya, mereka para pejabat, para aparat, gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Rumah mereka dari siapa? Kendaraan dinas mereka dari siapa? Dari siapa? Pakaian mereka dari siapa? Dari keringat rakyat, dari darah rakyat. Rakyat ibu kandung kalian, hendaknya kalian berbakti kepada rakyat, melayani masyarakat. Oleh karenanya nanti tahun depan kita tunggu ijtima ulama. Nanti para ustadz, para kiai, para habaib yang lulus, yang istiqamah di bawah komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, insyaallah beliau-beliau ahlul halli wal adli. Nanti ada juga bagian ahlul halli wal adlinya. Insyaallah beliau-beliau akan memilih yang terbaik untuk bangsa, yang terbaik untuk masyarakat, yang terbaik untuk rakyat Indonesia, yang terbaik. Saudara-saudara, FPI, Front Persaudaraan Islam, beserta para ustadz, para kiai dan para habaib yang istiqomah, beliau-beliau tidak akan pernah meninggalkan umat. Beliau-beliau tidak akan pernah mengkhianati umat, saudara-saudara. Habib Rizik, saya, kami berkali-kali masuk penjara. Kami tinggalkan anak istri kami. Saya berkali-kali masuk penjara. Bisa aja, udahlah, nggak usah ceramah keras-keras, nggak usah bela rakyat, udah bodo amat, rakyat masyarakat mau ngapain kayak bodo amat. Bisa aja kami seperti itu, bisa saja kami bodo amat, kami cari aman. Tapi enggak,
Kami tetap walaupun keluar masuk penjara berkali-kali, tetap kami istiqomah membela umat. Tetap kami istiqomah membela masyarakat. Tetap kami istiqomah membela rakyat. Kenapa saudara-saudara? Apakah yang kami cari harta, yang kami cari pangkat, yang kami cari jabatan, yang kami cari tahta, yang kami cari kekuasaan? Ketahuilah saudara-saudara, kakek-kakek kami mereka berkata, jikalau kursi-kursi kekuasaan, jikalau pangkat dan jabatan pemerintah bisa dipegang oleh seekor binatang, maka demi Allah kami tidak rela binatang peliharaan kami memegang pangkat jabatan dan kekuasaan tersebut, karena begitu hina bagi kami pangkat jabatan dan kekuasaan-kekuasaan. Saudara-saudara, kami berjuang menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan. Kami membela rakyat yang susah, rakyat yang kecil, rakyat yang kelaparan, rakyat yang tidak diberikan keadilan, rakyat yang dizolimi. Itu tujuan kami, bukan pangkat. Tujuan kami bukan jabatan. Tujuan kami bukan pujian orang. Tujuan kami bukan ingin dipuji. Tujuan kami bukan ingin dibilang berani, ingin dibilang kami berani. Tujuan kami bukan pangkat, jabatan, kekuasaan, pujian, bukan, tetapi semata-mata meneruskan menjadi penyambung lidah kakek-kakek kami, yang dimana kakek-kakek kami beliau dibunuh untuk apa? Untuk membela umat, untuk membela Islam, membela rakyat dan membela masyarakat. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya saya himbau, walaupun kalau saya pribadi kalian tanya Habib Bahar 2024 bagaimana? Saya pribadi, saya nggak pilih siapa-siapa. Saya pribadi, jangan kalian ikut saya. Itu pribadi saya. Saya pribadi, saya nggak pilih siapa-siapa. Karena cukup saya dikhianati tahun kemarin 2019 itu. Saya dikhianati, oh udah cukup. Bagi saya yang paling mahal adalah kesetiaan. Sekali dikhianati, oh udah cukup. Nggak ada. Mau malaikat pun yang jadi, andaikan malaikat jadi presiden, malaikat yang nggak ada dosa, yang nggak ada salah, jadi calon presiden tahun 2024, saya nggak bakal pilih. Tetapi saya menyerukan, saya menghimbau kepada seluruh umat, seluruh masyarakat, jangan sampai nggak memilih. Paham? Jadi jangan sampai nggak milih. Sebab kalau ada yang baik dan yang buruk, kalian nggak milih, bisa jadi nanti yang buruk yang naik. Kalau dua-duanya buruk, kalian nggak milih yang paling ringan keburukannya, bisa jadi yang paling buruk, yang paling bejat yang naik. Itu saya. Saya kalau udah ngomong, saya nggak bakal tarik saya punya omongan. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semuanya saya serukan untuk mengikuti komando para ulama, untuk mengikuti ijtima ulama. Saya tanya seluruh masyarakat Sumeneb, masyarakat Madura, siap ikut komando para ulama? Siap ikut komando Habib Rizik? Siap ikut komando imam besar? Siap memenangkan siapapun calon yang dipilih oleh para ulama? Siap memenangkan calon yang dipilih dengan hasil ijtima para ulama? Siap menangkan walaupun berdarah-darah? Siap? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan umat Islam kemenangan, Allah berikan bangsa kemenangan, Allah berikan kita rakyat kemenangan. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, terakhir doakan saya agar saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dari tadi ngomong ini saya punya nafas sedikit, makanya saya nggak kuat angkat suara itu, saya nggak kuat. Biasanya kan saya kalau ceramah, nah sekarang ini angkat suara saya punya nafas sedikit-sedikit, cuma ya saya paksain aja. Tadinya saya nggak mau datang. Tadinya saya mau datangnya tanggal 6. Karena tanggal 6 kan ada acara multaqo. Acara multaqo di Dalwa, acara pertemuan alumni-alumni. Tapi Masya Allah ini uminya Mahdi. Ini Syarifah uminya Mahdi ini. Yang biasanya bawain saya gula merah, yang biasanya sering kalau saya ini Masya Allah, makanya ngelihat uminya Mahdi, wah ini kalau nggak hadir nanti uminya Mahdi kecewa. Makanya saya datang kemari. Ya, tetapi walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Ya, amalkan semua yang tadi telah saya sampaikan panjang lebar. Kalian amalkan, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Kita doakan juga Al-Habib Abdurrahman Al-Khirid.
Ya, beliau sahibul bait. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Allah permudah urusan dunia akhirat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga bapak-bapak, khususnya ibu-ibu yang ada di sini. Kalian punya anak-anak, saya doakan jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi anak-anak yang bisa menolong kalian kelak di akhirat. Anak-anak yang membahagiakan kalian dunia dan akhirat. Yang menyenangkan kalian dunia dan akhirat. Anak-anak yang bisa menjadi tabungan bagi kalian kelak di akhirat. Insyaallah ibu-ibu di sini menjadi istri yang salehah, alimah, abidah, zahidah, wari'ah. Begitu juga bapak-bapak yang ada di sini menjadi suami yang saleh, menjadi suami yang bisa mendidik istri-istrinya, mendidik istri untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum saya tutup, saudara-saudara, pondok pesantren kami masih terus-menerus melakukan pembangunan. Dan sebagaimana yang saudara-saudara tahu, pondok pesantren saya haramkan untuk terima bantuan dari pemerintah. Saya haramkan untuk terima bantuan dari pejabat. Loh, kenapa, Beb? Saudara-saudara, Imam Ghazali berkata, jangan kalian menerima sesuatu apapun yang datangnya dari pejabat, sekalipun kalian tahu itu halal. Sebab kenapa? Kalau kalian terima, akan tertanam dalam hati kalian rasa simpati kepadanya, sehingga suatu saat dia berbuat maksiat, maksiatnya kalian biarkan. Suatu saat dia berbuat tidak adil, ketidakadilannya kalian biarkan. Suatu saat dia berbuat kezaliman, kezalimannya kalian biarkan. Ustadz, Kiai, Habib, itu pejabat salah. Kenapa nggak ditegur? Nggak enak saya menegur. Kemarin habis ngasih semen 100.000 sak ke pesantren saya. Banyak yang begitu. Di Sumeneb banyak begitu. Banyak. Kayaknya di Sumeneb ini banyak Ustadz merah, Kiai merah, Habib merah. Ustadz biru, Kiai biru, Habib biru. Ustadz kuning, Kiai kuning, Habib kuning. Ustadz hijau, Kiai hijau, Habib hijau. Banyak Sumeneb ya. Tahu maksudnya? Kiai merah, Habib merah, tahu? Kiai PDI, Habib PDI. Kiai kuning, Kiai Golkar, Habib Golkar. Kiai PKB, Habib PKB. Kiai Gerindra, Habib Gerindra. Kiai Nasdem, Habib Nasdem. Ustadz sama Ustadz berantem, Kiai sama Kiai berantem, Habib sama Habib berantem. Kenapa berantem? Beda partai. Kenapa berantem? Beda pandangan politik. Ustadz sama Ustadz berantem gara-gara beda bendera. Kiai sama Kiai berantem gara-gara beda partai. Habib sama Habib berantem gara-gara beda calon. Nah, kalau Ustadz sama Ustadznya berantem, Kiai sama Kiainya berantem, Habib sama Habibnya berantem, umat bagaimana? Betul? Betul? Jadi Ustadz sama Ustadz harus bersatu, Kiai sama Kiai harus bersatu, Habib sama Habib harus bersatu. Nah, mudah-mudahan di Sumeneb ulamanya bersatu. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu makanya saya haramkan sebagai bentuk ikhtiyat, kehati-hatian pribadi kami. Makanya kami nggak mau terima bantuan dari pejabat atau dari pemerintah. Maka berkesempatan yang mulia ini saya harapkan kepada seluruh hadirin yang hadir untuk bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, ketahuilah tidak ada harta yang bisa menyelamatkanmu dalam kubur kecuali harta yang engkau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya semua yang hadir di sini, siap keluarkan hartanya? Siap keluarkan harta? Bib, nanti saya kalau keluarin harta, harta saya berkurang. Nanti harta saya berkurang, nanti harta saya habis. Enggak, saudara-saudara. Tidak ada harta yang dikeluarkan terus harta tersebut berkurang, enggak ada. Coba saya tanya semuanya bareng-bareng. Di Indonesia, kambing sama anjing itu banyakan mana? Kambing sama anjing banyakan mana? Coba kita pikir, kambing tiap tahun dikorbankan nggak? Dikorbanin nggak? Jutaan ekor kambing, jutaan ekor kambing dikorbankan setiap hari. Sedangkan anjing tidak pernah dikorbankan. Harusnya kalau kita mikir pakai akal, lebih banyak anjing daripada kambing. Harusnya kan begitu. Kenapa? Ini kambing tiap tahun jutaan bahkan puluhan juta ekor
ini kambing dipotong, disembelih. Anjing nggak pernah. Maksudnya nggak pernah dikorbankan sama seperti kambing. Tapi seperti itulah, kambing semakin dikorbankan, semakin kambing itu bertambah. Anjing nggak pernah dikorbanin, nggak bertambah. Nah begitupun harta, semakin engkau korbankan, semakin engkau keluarkan, itu harta semakin bertambah. Kayak kambing tadi, semakin bertambah, semakin dikorbankan, semakin dikeluarkan, semakin bertambah. Oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini, sama-sama keluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah harta kita akan semakin bertambah, menjadi harta yang halal, harta yang barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Sambil kita sama-sama bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya salatullah salam ala taha salatullah tawassalna wa bil hadi tawassalna idillah bi'ah salatullah ilahi sar ilahi sar salatullah ala
pembela Rasulullah kita satukan musuh lawan dia Komandan negara tercinta kematian maju ayo terus maju ABC kami berjanji demi Allah wahai prajurit berjuang tanpa lelah wahai para pemuda-pemuda kibarkan jiwa untuk agama mencari syahid di jalan Allah maju pantang menyerah darah menjadi saksi di sisi Allah mati adalah hari raya maju ayo terus harus merangkak dengan mata Bismillahirrahmanirrahim Allahumma nas'aluka khairal as'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqil mawadhana wa haqiq imana wa anta maulana fansur al-qawmil kafirin wal zalimin wal fajirin wal fasikin wal kadhibin wansur min sultanil jairin wal umara'id zalimin fa innaka khairan nasirin fa innaka khairan nasirin fa innaka khairan nasirin bismillah babuna tabarak hidaluna yasin sakfuna kafa ya ain sad kifayatuna hamim ain sin kaf himayatuna fasayakfikahumullah wa samiul alim fasayakfikahumullah wa samiul alim fasayakfikahumullah wa samiul alim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. Lughubul afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.